Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 5 ayat 31-32 demikian. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara-saudara sekalian, setiap orang yang baru saja mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti sangat bersukacita dan dengan antusias menyaksikan pengalamannya. Sebab pengalaman dengan Tuhan memang luar biasa. Sayangnya, seringkali justru menjadi kontraproduktif karena perubahan hidup itu membutuhkan proses. Karena itu, lebih bijaksana jika kita menahan diri sampai orang-orang di sekitar kita melihat dan merasakan perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan demikian, mereka dapat meneguhkan kesaksian kita. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi orang lain yang bersaksi tentang Dia, dan kesaksian mereka dapat dipertanggungjawabkan. Paling sedikit, ada 3 yang bersaksi tentang Dia. Yang pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes bersaksi di hadapan orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Anak Domba Allah yang datang untuk menghapus dosa dunia. Bahwa Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan bahwa Dia begitu mulia sehingga membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Yohanes berani bersaksi demikian karena dia telah melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus Kristus, sesuai dengan firman yang dia terima dari Tuhan. Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, dari mulai mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, menjelikan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, sampai disalibkan dan mati untuk menebus manusia dari dosa. Semua itu membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yang ketiga, kesaksian Bapa. 2 kali Allah Bapa berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," yaitu di Sungai Yordan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes dan di atas gunung ketika Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia, disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Selain itu, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang berdampak pada berdirinya gereja, kanonisasi Alkitab dan Injil yang tersebar ke seluruh dunia tanpa bisa dibendung, jelas merupakan bukti nyata dari kemesiasan Kristus yang tidak dapat disangkal. Namun, bukti yang paling meyakinkan adalah adanya transformasi hidup yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui orang percaya. Saudara, apakah kita termasuk di dalamnya? Kiranya iman kita menjadi nyata bukan karena kita sendiri yang berusaha meyakinkan orang bahwa kita adalah orang beriman yang sudah bertobat, melainkan karena orang-orang di sekitar kita melihat dan merasakan pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hidup kita dari dalam. Paulus berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin.